Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang static routing pada mikrotik. Apa itu sebenarnya static routing? Adalah suatu metode agar kita bisa menghubungkan kelas IP yang berbeda dalam jaringan yang ada agar saling bisa berkomunikasi. Oke, untuk topologinya seperti ini, bisa kalian buat ya. Lalu kenapa saya tidak menggunakan Ether 1 di sini? Karena pada realnya Ether 1 itu digunakan untuk setting ya. Jadi kita harus pair Ether 1 itu tidak kita gunakan. Oke. Seperti ini, di sini saya gunakan Ether 2, Ether 3, 2, 3, 4, 2 sama 3. Terserah kalau itu ya, selain Ether 1. Oke. Dan untuk tutorial kali ini kita tidak akan menggunakan Minbox tapi menggunakan Jelly. Oke, jika sudah selesai membuat topologinya, lalu kita klik di sini untuk membuka terminal dari mikrotiknya. Seperti ini, kita tunggu sebentar. Oke, untuk login pertama adalah admin, password kosong. Kita anu saja, lalu kita ketikkan password baru. Terserah, saya menggunakan admin biar lebih mudah. Oke. Nah, dari sini kita bisa cek interface apa yang dipakai. Oke, jadi ini ada 10 interface ya, Ether 1 sampai Ether 10. Oke. Nah, lalu bagaimana jika kita lupa komennya? Kita bisa tekan tab. Ditekan tab nanti akan keluar komen pakai. Oke. Di sini karena kita yang gunakan adalah Ether 2 dan Ether 3. Oke, kita buat saja dulu Ether 3 ya, yang ke klien. Oke. IP. Oke, terus kita tab aja. Nah, langsung tab. Bisa seperti ini. Jadi dia masuk ke menu. Ini sebenarnya sama aja dengan Windows ini menu. Lalu bagaimana saya ingin keluar dari menu? Bisa tekan ini. Ya. Oke, terserah kalian ya. IP address. Lalu kita buat address 192.168.1.1, jangan lupa prefixnya seperti ini ya. Lalu di interface mana kita akan membuat ini? Kita akan membuat di interface Ether 3 ya, Ether 3. Oke, lalu kita lanjutkan untuk dibuat di Ether 2 ya, seperti 10, 10, 10, 10, 30. Oke, IP address dulu 10.10.11/30. Interface-nya adalah Ether 2. Dan salah di sini, maaf. Oh maaf, ini kelebihan ternyata ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk ceknya bisa kita pakai IP address print. Nah, jadi seperti ini ya. Terus 192.168.1.1 itu Ether 3 ya. Itu yang dihubungkan ke PC. Lalu 10, 10, 10, 1, 30. Ini yang koneksi antara Ether mikrotik 1 nanti ke mikrotik 2. Oke, kita lanjutkan di isinya. Ke PC seperti kemarin ya, IP kita sesuaikan dengan yang tadi 268.2/24. Gateway-nya
Oke, kita ping ke mikrotik. Oke, sudah tidak ada masalah. Kita coba mikrotik harus bisa ping ke PC-nya. No root to host. Maaf, salah ini. Oke, maaf ya. 1, 2, oke. Sudah terkoneksi. Nah, ini no root to host. Kenapa? Karena kita belum bikin routingnya. Oke, nanti maaf. Jadi saya klik, saya ketiknya 2.1.2. Oke, karena ini sudah bisa saling terkoneksi ya. Berarti bisa kita close dulu biar tidak bingung, tidak terlalu banyak telnetnya di sini. Oke, kita lanjut di mikrotik 2. Oke, sama saja admin kosong. Baru kita buat password barunya. Jangan sampai lupa ya passwordnya ya. Oke, lalu kita buat yang mana dulu? Kita buat yang di PC dulu, yaitu Ether 4. IP address 192.168.2.1/24. Maaf, oh ya benar. Oke, interface. Nah, kalau kita lupa ngetikkan interface pasti akan ditanya interface mana. Coba kita ketik tempat. Oke, sudah selesai. Lalu berikutnya, kalau nggak mau ngetik lagi ya bisa gunakan tanda panah atas untuk melakukan itu. Oke, address. Oke, sekarang saya membuat yang ini dulu, Ether 2 yang koneksi ke mikrotik 1 ini ya. Berarti 10.10.1.2/30 interface Ether 2. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, benar Ether 2 ya. Enter. Oke, lalu kita ganti lagi untuk yang Ether 3 ya. Ini untuk IP terserah kalian ya, yang penting bisa beda segmen agar ketahuan nanti waktu routingnya. Oke, enter 176.15. Oke, di 31.1/24 interface-nya tertiga. Oke, kita cek dulu ya, kita sesuai belum. Print. Oke, bisa kita cross check dengan yang di sini. Kalau sudah sesuai bisa dilanjutkan 20 liter 4 ya. Lalu untuk yang 12 ini liter 2 karena ini kan sudah 10.1 benar. Nah, ini ada yang salah ya. Ya, kalau salah lalu bagaimana? Oke. Kalau ada yang salah kita bisa pakai IP address set address 10 interface terdua set address saya agak lupa ini setnya 10.10.10.2 harusnya gini ya. 30 interface nya terdua. Kita coba. Oke. Nah, kalau kalian ditanya number itu yang dimaksud adalah ini, yang di depan ini. Jadi kita yang mau gantikan yang Ether 2 ini ya. Nah, kita ketik 1. Oke, kita cek lagi IP. Jadi kalau umpamanya salah ngasih IP nggak perlu panik ya. Print. Nah, sudah benar kan? Oke. Lalu jika sudah PC-nya kita set.
224 ya, gateway not submit no ya maaf, ini 2.1 ya harusnya. Oke, nah kita ping ke mikrotiknya. Oke, sudah bisa. Kita tes di mikrotik untuk ping ke PC nya. Oke, sudah connect semua ya. Jadi ini sudah connect, sudah nggak ada masalah. Kalau ingin memindahkan ini cukup kontrol C gini ya, lalu close saja biar nggak terlalu penuh nanti. Oke, ini sudah, berarti tinggal yang mikrotik 3. Jadi kenapa saya tidak pakai Winbox, karena agar kita juga bisa pakai CLI, karena ada situasi tertentu yang kita tidak bisa pakai Winbox, seperti ketika kita melakukan setting mikrotik di Linux. Bisa juga menggunakan WAN sebenarnya, cuman itu belum tentu kompatibel dengan Linux-nya ya. Jadi menggunakan terminal ini juga perlu ya, jadi agar kita bisa hafal dengan komennya. Oke, ini sama seperti tadi. Oke, kita cek lagi di sini. Berarti yang harus kita lakukan semua seperti tadi, kita dahulukan aja yang Ether 3 ini ya, IP address terus 192 3.1/24, interface-nya Ether 3. Oke, lalu sama kita lakukan untuk yang Ether 2 176.31.2/24 ya, interface Ether 2. Oke, sudah ya. Berarti kita cek lagi address print. Oke, kita cek ulang. 176.1.3.0 networknya berarti 3.1 benar, lalu itu 3.6.15. Oke, udah. Oke, ini kalau sudah seperti tadi kita cek di sini, kita setting juga untuk isinya. Ini 192.168.32/92.3831. Oke, kita ping 92.168.31. Oke, kita bisa ya. Lalu kita cek di sini, ini 192.168.32. Oke, sudah connect semua, bisa kita close saja ya. Saya mau ngecek ini dulu, yang Ether 2 ini sudah benar apa belum. Double check ya nanti, karena kalau kalian nggak double check, kalau sudah routing nanti akan kesulitan cari errornya. Oke, IP terus print 176.15. Nah, ada salah kan? Oh ya, benar ya, 176.15.311. Oke, 176.15.310. Kalian double check ya, pastikan benar, karena ini nanti kalau saat kalian melakukan routing, kalau jaringannya dikit nggak apa-apa, kalau jaringannya banyak itu akan kesulitan. 2.1. Oke, ini sudah selesai. Nah, lalu bagaimana sebenarnya statik
routing itu. Oke, saya buat seperti ini ya. Saya buat rest one layer. Oke, ini. Jadi saya kotak-kotak gini aja ya, biar nggak bingung. Oke, jadi sebenarnya gini, ketika kita bicara bagaimana sih routing itu, jadi kita memasukkan jaringan atau network yang belum dia kenalin. Jadi yang tidak dia kenali, tentunya mana yang tidak dia kenalin. Jadi kalau saya mau setting routing di sini, otomatis kan saya masukkan jaringan ini yang di kotak ini, dan penghubungnya. Sekali lagi, ketika saya akan membuat static routing di sini, maka saya harus memasukkan semua jaringan yang tidak masuk ke jaringan dia, yaitu 1, 2, 3. Nah, yang kita masukkan itu adalah networknya ya teman-teman, bukan IP-nya. Jadi network. Jadi ketika ada banyak PC di sini, itu nggak akan masalah, karena yang kita ingin masukkan ada networknya. Kenapa saya pakai static IP agar lebih mudah aja ya, karena kalau saya pakai DHCP nanti saya ngecek di PC-nya agak susah ya, karena kita pakai simulasi, jadi kita pakai static routing aja, pakai static IP aja nggak apa-apa. Untuk pakai dynamic DHCP juga nggak masalah nanti, karena kita yang masukkan ada ini networknya aja. Oke, berarti bagaimana kita membuat IP routingnya itu adalah semuanya ini kita harus masukkan. Jadi network 3 ini kita masukkan. Nah, lalu ada gateway. Jadi gateway itu gimana nantinya? Adalah pintu untuk masuk ke sini. Jadi pintunya ya, gateway itu pintunya. Jadi ini agar terhubung dengan Cortex 1, gateway-nya mana? Ini. Jadi pintu keluarnya dari sini, dan itu pintu masuk dari sini, namanya gateway itu. Di ini semua akan masuk ke jaringan satu ini melalui sini. Ini kan kita define sudah di 10.10.10.2. Oke, kita praktek aja langsung ya. Karena itu memang seperti saya bilang kemarin, konsep source destination itu harus benar-benar dipahami dulu. Oke, IP root. Kalau lupa, mau yang mana? Add. Terus mau mana lagi? Nah, di sini yang kita akan pakai ini DST address. Nah, DST address itu mana? Semua yang akan menuju ke sini. Jadi destination address-nya itu loh. Jadi ini. Oke. Kita define yang ini aja dulu, yang paling dekat dengan dia. Oke. 1, ingat ya, yang kita masukkan adalah networknya, bukan IP-nya ya. 2.0, jangan lupa dikasih prefix. Ini prefixnya adalah /24. Lalu mana lagi yang kita pakai? Oke, kita pakai lagi gateway. Gateway seperti saya bilang tadi adalah ini. Nah, ini kan 10.1, ini 10.2. Nah, kalau seumpamanya kalian bingung ya, lebih baik pakai tabel. Jadi ether 2, mikrotik 1, ether 2 berapa, mikrotik 2, ether 2, ether 3, ether 4 berapa. Jadi kalian nggak bingung. Oke, kita lanjut ya. Ini 10.10.10.2. Oke. Di sini kita harus benar-benar teliti ya. 10.2. Kita nggak perlu pakai prefix di sini ya. Jadi untuk gateway kita nggak pakai prefix, karena yang kita masukkan adalah pintunya aja. Oke. Ya. Ini baru yang ini. Berarti kita masukin yang mana lagi? Kita masukkan yang PC aja dulu ya. Baru network.
Kalau kalian masukkan ini dulu juga nggak apa-apa, terserah ya. Ini hanya faktor kebiasaan aja. Ini kalau nggak mau ngetik lagi nggak apa-apa gini, cuman pastikan untuk IP-nya benar ya. Gateway. Nah, ini mana? Sama. Pintu masuknya, ingat ya, pintu masuknya. Oke. Sudah. Berarti ini sudah 3.0 sudah, kita enter. Oke, baru kita masukkan networknya dari ini koneksi ini kan enggak, jadi kita yang pakai adalah ini, agar si ini bisa ngeping ke sini, Kalau ini tidak kita masukkan, dia akan cuma berhubungan dengan ini, tapi tidak akan bisa terkoneksi dengan mikrotik 3. Oke, kita lanjut. Ini 176 titik berapa tadi, 1531 ya, 15.31.0. jangan lupa prefixnya lagi ya, ini kita pakai prefix 24. gateway sama. Oke, untuk IP routing di mikrotik yang pertama sudah selesai. Kita bisa cek pakai sama seperti tadi, IP routing. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya nanti ya. Ini ada 3. Oke, nah baru kita lanjutkan ke mikrotik berikutnya. Nah, untuk mikrotik 2 bagaimana? Oke, jadi untuk mikrotik 2, karena dia ada di tengah-tengah ini, tengah-tengah dari mikrotik 1 dan mikrotik 3, maka yang perlu kita lakukan cukup memasukkan ini. Ini kenapa nggak perlu? Karena ini kan sudah otomatis terhubung. Jadi ketika ini berbeda dengan saat tadi ya, karena ini bagian ini, kita kan tidak memakai ini, kita harus define ini. Nah, ketika mikrotik 2 yang di define cukup, kalau dia ada di tengah-tengah ya, cukup ini akan otomatis terkoneksi. Oke, kita lanjut di mikrotik 2. Nah, cuma untuk mikrotik 2 kita harus pahami gateway-nya ya, sekali lagi gateway. Oke, gateway dari mikrotik 1 itu keluarnya di mana? Karena jadi ini mikrotik 1 ini kan vektor 2 nya. Oke, jadi nanti mikrotik 1 gateway-nya di sini ya, bukan yang di sini. Hati-hati ya, pemahamannya harus benar-benar dipahami. Nah, nanti yang mikrotik 3 gateway-nya di sini. Jadi gateway-nya di sini, bukan yang di sini. Kalau kalian kasih yang di sini, error dia nanti. Oke, kita lanjut. Lalu ini mikrotik 2 sama ya, IP root add. Nah, kalau kalian lupa santai aja, masih kita bisa melihat di tabnya. Oke, terus nah, oke, seperti saya bilang tadi, yang kita pakai cukup network penghubung dari antar mikrotik. Oke, pertama kita masukkan ini. Oh ya, maaf, ternyata ini ya kita masukkan yang ini. Jadi ini sebagai gateway-nya nanti ya. Jadi maaf ya, ini jadi kita masuk gateway-nya di sini. Oke. Nah, ini berarti tetap ya langsung dari PC-nya.
Kalau semuanya salah bagaimana? Nah, salah sama seperti tadi, kita bisa set. Makanya kalau kita salah, jadi nggak masalah ya. Cuman yang perlu memang kita gateway-nya harus hati-hati di sini. Nah, gateway sini kan ini 1.0 keluarnya dari sini. Berarti ini kan 10 10 10 1. 10 1. Oke, coba kita double cek lagi. Ini dari sini lalu terkoneksi ke sini. Oke, benar, bisa kita enter. Nah, di sini perlu hati-hati ya, kalian coba cek aja dulu, jangan terlalu terburu-buru. Add dst ini addressnya. Nah, kita pakai yang 30 ya. Gateway. Oke, kita lihat dulu. Ini gateway-nya kan di sini, berarti kita masuk kayak 176.15.31.2. Oke, 176.15.31, terserah kalian ya untuk penentuan IP-nya nanti. 176.15.31.2. Oke, kita double cek lagi, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti koneksi jaringan ya bisa kita lakukan edit, tapi kalau jaringan sudah banyak sekali itu akan memakan waktu. 31.2. Oke, kalau sudah benar kita oke. Oke, ini untuk yang kedua sudah selesai. Untuk memahami ini dicoba ya latihan berulang-ulang agar benar-benar paham. Ini sudah yang SAS ini lalu ini. Oke, untuk yang ketiga itu mirip ya, sama tetap. Jadi kita ini, maka yang perlu kita masukkan adalah ini oke, ini. Jadi kita masukkan yang ini dulu aja biar lebih mudah. Untuk keluarnya kita pakai yang ini, berarti yang 176.15.31.1. jadi sama semua nanti lewat sini. Oke, lanjut. Roti 3 nya belum berhenti tadi ya. Lalu kita IP add. Apa add-nya? Gak perlu khawatir kalau umpamanya bingung komennya, kita bisa tab untuk lihat komen, list komennya. Lalu ini kan sebenarnya menu yang ada ya, jadi di sini ini adalah menu yang ada di IP. Oke, IP address kita pakai yang 192 dulu, 168.1.0/24. Gateway. Ingat ya, gateway-nya kita pakai yang ini 176.15.31.1 berarti ya. Oke, 176.15.31.1. Oke, kita coba double cek. 192.1610. Oke, benar. Lalu 176.15.31.1. Oke, nah lalu kita lanjutkan yang 2.0. ini IP root DSDS address 192.168.2/24 gateway 176.15.31.1. Oke, double cek dulu. 2.0 benar ya. Oke, lalu 176.15.31.1. Oke, sama ya, karena keduanya sama. Oke, ini lalu kita rubah di sini
kita masukkan network penghubungnya. Kita pakai /30 ya. Gateway-nya sama 10.10.10.0.30. kita lihat 10.10.10.0/30 gateway 176.15.31.1. Oke, enter. Oke, sebenarnya ini sudah selesai, kita cek dulu aja. Oke, ini 1 2 3. Oke, lalu bagaimana ngeceknya? Kita ping ini koneksi ke sini, harus bisa ke sini juga. Sebenarnya cukup satu sih kalau ini, tapi kalian bisa cek semuanya juga ya untuk memastikan. Oke, kita ping dulu ke mikrotiknya, bisa ya? Kita ping ke PC. Ketika kalian salah setting satu aja, nah destination network not unreachable, berarti ada salah settingan di sini. Oke, kita cek lagi di sini. IP Oke, kita lihat salahnya di mana. Di sini satu. Oke, outnya di 10.10.2. Oke, 10.10.2. Ini seharusnya sudah berlari ya. 176.192.168.30/24.196. Oke, ini salah di sini. Ini kan tulisannya 68. Oke, lalu bagaimana? Kita edit. IP. Jadi IP. Nah, kita lihat di sini apa? Nah, di sini objek yang 2 sama tadi set destination address 292.168. Ya, ini kok jaraknya terlalu jauh ya. Oke, sebentar ini nanti kita kesulitan nanti kalau waktu. Oke, IP root print. Oke, lalu IP root set dst 192.168.2.0/24 gateway 10. Oke, nomornya seperti tadi ya, kita mau ngedit yang nomor berapa, kita samakan aja yang kita mau edit ke nomor 1. Oke, kita lanjutkan ini 13.0 nomor 2. Oke, untuk ngeceknya lagi IP oke, sudah berubah ya teman-teman ya. Ini oke, kita coba ping lagi 192.168.2.1. Enggak ada masalah di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita coba lagi.
168.2.1. Nah, terkoneksi ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau setting, cuman memang lebih baik hati-hati ya. Oke. Maaf, ini titik. Nah, terkoneksi dia. Oke, untuk PC 1 sudah aman. Kita cek PC 2. Jadi memang ambil aja random, kalau umpama di sini banyak jaringannya ya, banyak sekali. Random kalian pilih salah satu PC aja. Oke. Kalian kalau bingung nih bisa so IP, jadi kita ngeping kemana. Nah, ini 2.2 berarti itu kenapa saya buat ininya 1, 2, 3. Ini sebenarnya lebih memudahkan kita nanti ya. Jadi kalau bisa ini jangan acak komputer 1, kalau bisa ini ada komputer 1, komputer 2, dan jaringan 3 dan seterusnya ya. Itu lebih memudahkan kalian nanti kalau untuk troubleshooting ya. Oke. Sama kita ping harus bisa ke 192.168.1.1. Kita ping ke mikrotiknya dulu. Oke, aman ya. Oke, kita double check. Oke, berarti kita ping ke 3. Aman. Oke, aman. Oke, sudah untuk PC 2, lalu kita lanjut cek PC 3. Jadi ketika ada trouble tidak perlu panik, coba kalian cek dulu settingannya lagi. Ping ini biar nggak bingung, kita buat so IP aja. Jadi dia di network 3.0, berarti kita ping ke network 1.0 dan 2.0. Oke. Itu di 1, dia harus bisa terkoneksi. Oke. Berarti kita masuk ke network 2. Jadi usahakan ya, walaupun PC 1 sudah bisa ping ke sini, tetap kalian cek random, kalian ambil klien yang terkoneksi di networknya untuk cek ke network yang lain. Itu untuk memastikan ya agar jangan ada trouble. Oke. Untuk static routing cukup hari ini bisa dicoba dengan memasang lebih dari 2 mikro, 3 mikrotik, 4, 5 dan seterusnya, terserah kalian, untuk bisa lebih memahami static routing. Karena apa? Karena static routing ini adalah dasar kalian memahami bagaimana koneksi antar jaringan. Ini nanti akan berguna sekali untuk kalian dalam masalah jaringan, karena kalau sudah di real jaringan ini nggak mungkin dalam satu kelas, ada berbagai macam kelas IP yang berbeda, itu harus dikoneksikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.